Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain wa ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, kita syukuri terlebih dahulu nikmat-nikmat Allah yang senantiasa tercurahkan kepada kita, yang tentunya nomor satu adalah nikmat hidayah serta taufiknya, yang nikmat itulah yang membuat kita mau dan mampu bertahan di istiqomah di jalannya, disertai harapan semoga Allah semakin sempurnakan nikmat-nikmat kita, nikmat-nikmat yang dicurahkan kepada kita dengan diangkatnya wabah virus corona secepatnya insya Allah. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Nabi Ibrahim, yang untuk episode kali ini adalah doa-doa Nabi Ibrahim. Kita masuki ayat yang ke-127, ya. Insya Allah sampai 129, itu ada 3 doa penting dan mendasar ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ketika Ibrahim meninggikan fondasi-fondasi dari Baitullah dengan Ismail, berkatalah Nabi Ibrahim dalam untaian doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami berdua ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini dijelaskan dan juga mungkin termasuk ditegaskan bahwa Ibrahim itu yang dilakukan adalah meninggikan fondasi. Jadi Baitullah itu, sebutan Baitullah, walaupun eksklusif pada Nabi Ibrahim, sudah ada sebelum ada Ka'bah. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar dan Ismail sang bayi, Ibrahim sudah tahu bahwa itu adalah Baitullah dari wahyu. Sehingga doa beliau waktu itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku telah membiarkan sebagian dari dzurriyyahku ini aku tinggalkan di sebuah lembah yang tidak bertanaman, tidak ada tanaman, di samping Baitul Haram. Jadi physically waktu itu sebuah gundukan, kayak sesuatu yang ditimbun gitu oleh alam kali, oleh kegiatan proses waktu yang lama. Dan di situ publik sering berkunjung ke situ hanya tahu karena tempat itu bertuah gitu, mistis, keramat lah. Kalau ada orang punya problem, datang ke situ tercerahkan gitu, waktu itu. Nah, mungkin belasan tahun kemudian, karena kan membangun Ka'bah itu nunggu Ismail sudah bisa jadi kenek tukang batu. Karena ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu, Rasulullah SAW bersabda, wa Ismailu yunawiluhul hajar. Sedangkan Nabi Ismail itu tugasnya ngangkutin batu nganter ke Nabi Ibrahim. Digali, ketemu fondasinya, ditinggikan sekitar 1,5 meter. Jadi gitu. Nah, Ibnu Katsir menggarisbawahi dalam ayat ini, beliau mengatakan di dalam ayat ini ada kaidah penting dalam amal soleh. Jadi ciri amal soleh itu adalah pelakunya gelisah, takut nggak diterima. Banyak ulama menggarisbawahi dalam bacaan tafsir saya ya.
Bahkan ada yang sampai menangis, ya Ibrahim, kamu kekasih Allah, kamu adalah Nabi, tapi masih tetap takut kalau amalmu gak diterima, bagaimana saya, kata kita. Sehingga doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, itu mengisyaratkan ya, kita bisa mengambil inspirasi bahwa Nabi Ibrahim aja takut amalnya nggak diterima. Dan itu terkonfirmasi juga, terklarifikasi. Kalau kita lihat Al-Quran banyak ya, orang yang takut kepada Allah semakin beriman semakin takut. Jadi takut kepada Allah itu tidak hilang gara-gara sudah nggak berdosa. Takut kepada Allah itu justru semakin tinggi ketika semakin tinggi juga amal kesalehan seseorang. Jadi berbanding lurus, semakin soleh, semakin takut. Jadi ada beberapa fenomena kayaknya karena digelarin kiai terus arogan, nggak boleh. Karena dibilang wali terus merasa arogan, nggak boleh. Karena memang di dalam surat Al-Mu'minun ya, salah satu karakter yang Allah sukai dari orang-orang beriman itu, Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihi rajiun. Orang-orang soleh yang Allah suka itu orang yang amalnya banyak, terus-terusan beramal, dan apapun yang dia lakukan disertai rasa takut yang luar biasa bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dihisab, takut hisabnya itu tidak meloloskannya. Ini penting buat orang-orang seperti kita ya. Di saat orang pada tersesat, kita dapat hidayah, rasa syukur kita tidak boleh sampai melampaui ujub. Tidak boleh sampai batas ambang ujub, apalagi merendahkan orang lain, menstigma orang lain, menegasi orang, jangan. Karena Rasulullah sendiri ya tetap gelisah. Abu Bakar As-Siddiq yang imannya itu dibanding dengan iman seluruh umat manusia yang lain tetap tinggian iman Abu Bakar. Dalam satu momentum beliau mengatakan, kalau seandainya semua orang itu masuk surga kecuali saya, kecuali satu orang, maaf, saya takut orang itu adalah saya, sambil menangis. Jadi jangan sekali-kali kesalehan melahirkan godaan iblis yang berikutnya, ujub. Jadi orang yang nggak tahu digoda supaya nggak belajar, tetap nggak tahu. Orang yang sudah tahu digoda supaya tidak beramal. Lolos nih beramal, digoda untuk tidak ikhlas. Yang ikhlas nih digoda lagi supaya ujub. Ngeri kan? Itu tulisan itu terkenal di buku-bukunya Minhajul Qasidin, tulisan-tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qudamah, bahwa godaan iblis itu never ending. Gak ada ceritanya kelar, itu gak ada. Pasti ada celah lagi. Orang nggak berilmu digoda supaya tetap bodoh. Orang berilmu digoda tetap ragu. Gitu. Yang udah yakin digoda untuk tidak beramal. Masih digoda lagi untuk lalai. Pokoknya nggak ada kelar-kelarnya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Umar bin Khattab juga sama. Beliau mengatakan sambil menyabut sebatang rumput, wahai seandainya saya makhluk yang cuma sebatang rumput, saya nggak perlu gelisah seperti ini. Nangis. Umar mah tiap malam nangis. Sampai kalau kita baca manaqib Umar itu, garis seledes dari mata itu ada kayak orang nangis keterusan. Sampai ada bekas-bekas gitu. Itu Umar bin Khattab. Jadi kita naudzubillah ya, mau amal nggak seberapa, belagu duluan gitu ya, nggak boleh di situ. Jadi Ibnu Katsir mengatakan satu kaidah dalam amal soleh adalah semakin soleh seseorang, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau takut kepada Allah nggak mungkin ujub. Kita kan kadang-kadang amal nggak seberapa aja sudah mengkapling surga gitu, terus menganggap orang nggak dapat hidayah kayak setengah manusia gitu, senyum pun males gitu. Nggak boleh ya. Harus rahmatan lil alamin dalam konteks yang positif.
Karena kata rahmatan lil alamin ini ada dua pengertian ya. Rahmatan dari atas ke bawah itu menyayangi, peduli gitu ya. Kalau rahmatan dari batas bawah ke atas itu minta-minta, tolong kesihani saya gitu kan, beda kan. Ini sekarang justru yang dominan rahmatan lil alamin itu ngemis kasih sayang, yang beda kan, menyayangi dan minta itu ayat sudah sering diperkosa oleh pemahaman yang salah. Kita kan rahmatin alamin, nah, minta duit, kan lucu itu ya. Baik, ini yang pertama. Yang berikutnya, doa yang berikutnya, ini juga harus jadi doa-doa standar. Orang-orang soleh itu selalu pasti peduli kepada dzurriyyah dan melakukan usaha yang maksimal untuk kepentingan dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan kita. Doa berikutnya adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini dua orang muslim yang berserah diri kepadamu, dan juga dari keturunan kami, jadikanlah keturunan kami itu umat yang muslimah kepadamu, berserah diri kepadamu. Dan perlihatkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami manasik kami, dan berikanlah taubat kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha memberi taubat dan Maha penyayang. Jadi tentunya kita tahu kontennya, bahwa yang harus kita teladani adalah bahwa siapapun kita harus memiliki sifat mukmin yang regeneratif. Ya, mukmin yang regeneratif. Jadi berpikir gimana anakku, gimana cucuku, gimana cicitku, gimana keturunan-keturunanku berikutnya gitu. Artinya bahwa seorang muslim visioner dari sisi masa depan umat Islam. Kita harus memberikan output dan outcome yang benar terhadap masa depan umat Islam. Itu spiritnya. Jadi memang Allah akan marah kalau kita nggak peduli dengan anak kita sampai kemudian anak kita lemah. Tahu bentuk kemarahannya seperti apa, tapi yang jelas Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim. Terus falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah. Hendaklah takut kepada Allah siapapun orang yang sekiranya hanya akan melahirkan keturunan yang lemah-lemah. Yang kelemahan itu mengkhawatirkan. Tapi terusnya takutnya kepada Allah, maka solusinya takutlah kepada Allah. Falyattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Jadi generasi ini kalau kita nggak peduli, Allah marah. Buktinya Allah mengatakan hendaklah takut kepada Allah dan takutlah kepada Allah terkait dengan dzurriyyah. Di'afan. Nggak tahu bagaimana, yang jelas artikulasinya, prakteknya kita harus memiliki masa depan anak yang kuat, unggul gitu. Dan itu jadikan visi pendidikan. Jadi visi pendidikan tidak memandang ke belakang atau sesaat aja, tapi ke depan harus diyakinkan unggul. Unggul dalam Allah menyebutkan di'afan, serba lemah. Karena satu kelemahan berimbas kepada kelemahan yang lain. Kelemahan intelektual berimbas kepada kelemahan ekonomi. Kelemahan ekonomi berimbas kepada kelemahan di kekuasaan. Nggak kompetitif. Kelemahan di kekuasaan bisa menggerus iman. Banyak hari ini orang gara-gara punya duit, imannya hilang. Ada orang datang ke gereja hanya pengen makan enak, coba bayangin aja. Kan ada videonya itu. Masih Romo, berkah Romo kita jadi bisa makan enak. Jadi ada orang, saya bahkan punya temen ya, ini masa kecil saya, suka ke gereja hanya pengen makan enak, Pak. Nakal banget. Orang lain pada ini dia baca Al-Fatihah, tapi nakal banget.
Anak masih ingat namanya, wajahnya masih ingat banget, kurang ajar banget. Jadi yuk ke gereja yuk, makannya enak gitu. Aku nggak mau, alhamdulillah saya nggak mau. Bayangin, jadi bahwa kelemahan intelektual bisa berimbas ke kelemahan ekonomi, ekonomi bisa kelemahan-kelemahan yang lain, bahkan iman ya bisa, kefakiran itu bisa terkait dengan kekufuran, sampai Rasulullah harus ngajari doa setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Atau ada hadis yang walaupun kesahihannya suka diperdebatkan, kadal fakru ayyakuna kufron. Yang disinilah kita membedakan antara fakir dan miskin. Kalau fakir itu lebih karena mentality, miskin itu lebih karena keadaan. Ada orang miskin yang nggak fakir. Ada orang fakir padahal nggak miskin, gelisah aja, fuqara, apa istilahnya, membutuhkan secara mentalitas. Ya itu semantiknya ya. Tapi intinya adalah memang fakta semua itu butuh ongkos juga, gitu. Bangun masjid kan butuh duit. Nah kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita harus gelisah. Walaupun tentunya jawaban Allah, Nabi Ibrahim sendiri keturunannya ya fluktuatif juga. Yang pastinya Nabi Ismail itu nanti punya anak 12 laki. Dan 12-12-nya jadi orang besar, orang sukses. Dan yang pasti juga sebagian besar bertahan di Mekah. Walaupun ada yang menikah dengan orang Mesir, ada yang sebagian menikah dengan orang Syam, tapi bertahan di Mekah. Apakah betul jadi umat Islam? Ya nggak selamanya. Jadi legasi Nabi Ibrahim itu haji, Ka'bah, atau Ka'bah, Zam-Zam plus haji. Itu legasi Nabi Ibrahim. Dan itu otomatis jadi kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi berubah menjadi kekuatan hegemoni, kepemimpinan. Sehingga Allah simbolkan Ka'bah, Baitullah, itu punya orientasi dua. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ekonomi sama keamanan. Sehingga misi keturunan Nabi Ibrahim itu nanti yang secara otomatis karena haji itu dijamin oleh Allah akan selalu padat. Maka kepadatan manusia itu berarti kepadatan demand. Nah, ekonomi tinggal dilengkapi supply, kebutuhan. Jadi akhirnya Mekah itu jadi pusat ekonomi. Secara tidak langsung karena di situ ada pasar. Belum ada Zam-Zam. The powerful yang zaman dulu adalah air, dan nggak ada air yang sedahsyat air Zam-Zam. Orang langsung mau barter, ambil satu ember ngasih seember buah gitu, udah pasti dah. Udah pasti. Harganya ada. Dan bisa dieksploitasi, bisa dieksplorasi menjadi kekuatan ekonomi. Sehingga lahirlah umat muslimah di situ. Terkabul. Cuman nanti ya karena memang kita menghitung waktu yang nggak mudah ya. Antara jarak dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu 3.000-an tahun, mau dibilang apa? Dari Daud ke Nabi Isa aja 1.000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Musa kurang lebih juga sekitar 1.000 tahun, ditambah mungkin 2.500-an tahun sebelum Masehi. Kalau ditambah Rasulullah itu 600 ya 3.000-an tahun. Semua orang tahu lah. Kalkulasinya memang nggak detail, tetapi Nabi Ibrahim itu diasumsikan lahir sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau ente mau bikin nasab Rasulullah sampai ke Ibrahim, kata Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim itu, Nabi Muhammad itu nasab yang pasti benar itu cuman sampai Adnan 20. Kalau Adnan ke Ibrahim sudah diragukan. Kalau dari Ibrahim ke Adam, kata Rasulullah, kadzabal nasabun, pasti bohong para penasab ini. Gitu. Jadi yang pasti nasab Rasulullah itu sampai Adnan ke 20. Adnan ke Ibrahim hanya orang sepakat aja.
Adnan sih keturunan Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim tidak pernah begitu saja meng-hand off ya keturunan dari, walaupun memang gini, cerita gini detailnya. Entah berapa ratus tahun itu di bawah keturunan Ismail. Kekuasaan Haji, Hajar Aswad atau Ka'bah sama Zamzam. Tapi nanti nggak tahu kenapa resen gitu terjadi pergeseran ke suku Jurhum. Suku Jurhum itu masih dekat dengan keturunan Ismail karena istrinya Ismail itu orang Jurhum. Suku Jurhum. Terus nanti entah kenapa gitu, tapi banyak spekulasi ya. Saya kira risetnya susah lah. Suku Jurhum banyak korupsi, akhirnya terjadi pemberontakan. Ini masih tauhid nih, sampai suku Jurhum itu masih umatan muslimah dengan kualifikasi yang biasalah, ngedrop dot gitu ya. Nanti sampai kemudian diambil alih oleh Bani Khuza'ah. Ya, Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu berkuasa antara 300 sampai 400 tahun. Dan terakhir itu bukan terakhir. Di saat Bani Khuza'ah itulah baru umatan muslimah itu hilang oleh seorang tokoh yang ulama tapi ngerangkep dukun. Nah ini yang repot, ini yang ulama ngerangkep dukun ini berpikirnya mistis. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang pertama kali membawa patung dari Syam, namanya patung Hubal, ditaruh di tengah Ka'bah, patung perunggu. Nah nanti baru karena di seluruh dunia lagi paganisme lagi dominan, karena bahkan patung-patung itu kebanyakan impor dari Syam, bahkan patung dari Syam. Nah, itu nanti kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu, Ka'bah sudah menjadi pusat penyembahan berhala. Quraisy kapan mulai berkuasa lagi? Quraisy berkuasa lagi ketika ada seorang pemuda yang hebat banget, namanya Qusay bin Kilab. Dia menghimpun kembali keturunan Ismail yang identitasnya adalah disebut Quraisy. Quraisy itu kakek Rasul yang ke-11. Nama aslinya Fihr sih sebetulnya. Nah, di situ dihimpun lagi, direbutlah kekuasaan dari Bani Khuza'ah. Nah, Qusay bin Kilab ini kakek Rasulullah yang kelima. Jadi kalau di Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, kakek kelima. Itu orang hebat semuanya. Ya orang-orang yang legenda lah, semua orang-orang itu hebat semuanya. Jadi Quraisy itu jejak Quraisy itu gampang sekali karena memang identik dengan Ka'bah dan Zamzam. Nah, disitulah zaman Rahimakumullah ya. Semua agama sih begitu sih, semua agama begitu. Semua agama mengalami hal itu. Taurat jadinya kayak apa, Injil jadinya kayak apa. Bahkan diprediksi, dinubuatkan oleh Rasulullah bahwa Islam itu sebenarnya juga akan merotoli. Ada sebuah hadis ya, sahih, riwayat. Disahihkan Albani, kalau hadis kalau disahihkan oleh Albani pasti sahih. Albani, karena dia memang pakar hadis. Tapi kalau didoifkan belum tentu doif. Kalau disahihkan pasti sahih. Kata Rasulullah SAW, latang qadi ural islami urwatan. Kullaman taqadat minha urwatun tasabasan nasu ila billati yaliha. Saya potong segitu dulu. Simbol-simbol Islam ini akan terurai satu-satu, atau bahasa Jawanya merotoli lah. Merotol. Setiap kali merotol satu simpul, manusia langsung bergelayut menganggap mendegradasi Islam kepada yang berikutnya. Jadi kata Rasulullah, awalu matang kodi, yang pertama kali merotol pasti al-hukmu, kekuasaan, sistem kekuasaan. Gitu loh. Al-hukmu. Yang pertama kali. Nggak tahu kenapa, karena manusia berkepentingan banget kali.
Ya, hukum Islam sudah mulai tinggal 80% kan ketika zaman Bani Umayyah itu. Zaman Bani Umayyah gitu ya. Itu betul-betul sudah mulai sistem dinasti otoritarianisme yang sangat tidak islami. Terus dulu ada pemimpin yang sangat bodoh banget, tololnya minta ampun gitu ya. Bukan dulu, yaitu namanya Yazid bin Mu'awiyah. Bodoh, anak bodoh, lemah, sakit-sakitan, tapi lagunya selangit. Terus punya panglima yang gobloknya juga luar biasa, namanya Hajjaj bin Yusuf yang tukang bantai umat Islam. Jadi bukan Suriah aja, bukan Mesir aja, dari dulu sudah ada. Nanti akan lahir pemimpin yang sangat bodoh banget gitu, yang berkuasa justru, nah kira-kira gitu, itu ada. Jadi Islam juga akan rontok, bener-bener rontok ya setelah perang salib selesai. Begitu perang salib selesai, umat Islam kalah, yang menang adalah Inggris merebut Palestina. Terus ada tata dunia baru, ada balkanisasi, umat Islam dietet-etet kemana-mana, ya sampai sekarang nggak ada sistem Islam. Dibangunnya susahnya bukan main. Ya memang kata Rasulullah begitu. Kata Rasulullah, awwalu ma tanqadi minha al-hukmu wa akhiru as-shalah. Yang terakhir sholat, walaupun sholat sudah lama, dari dulu ada sekte yang nggak sholat itu ada. Banyak sekte kebatinan itu justru mentertawakan orang sholat. Sholat itu hakikatnya apa? Hati kita. Ngapain fisik kita sholat? Akhirnya malah membenci hampir seluruh aliran kejawen yang 400-an di Indonesia ini, itu rata-rata tidak sholat gitu. Ya udahlah. Tapi selalu saja ada orang yang selamat. Nah, semoga kita yang selamat lah. Kita termasuk orang guroba gitu. Kata Rasulullah kan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Qalu faman humul ghuraba ya Rasulullah? Alladzina yuslihun, qala alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ummati min sunnati min ba'di. Islam dimulai dengan sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing seperti awal mulanya. Beruntunglah orang-orang asing. Siapa orang-orang asing? Itu yang terus bergerak, berusaha memperbaiki apa-apa yang telah dihancurkan oleh manusia dari sunnah-sunnahku. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang dihancurkan kita perbaiki. Kita aktivis. Kalau kita bukan aktivis, bukan guroba. Kalau bukan guroba, bukan yang selamat. Kita harus jadi aktivis. Ya, ada yang sunnah dalam ubudiyah, silahkan. Ada yang sunnah dalam berekonomi, silahkan. Ada yang sunnah dalam berpolitik, silahkan. Jangan saling menegasi. Karena ada yang concern cuman sunnah dalam ubudiyah, ada yang sunnah dalam ekonomi. Ya, jangan saling menegasi, jangan saling menyerang aja. Karena yang membuat Hulagukan itu berhasil menaklukkan Baghdad, ya Baghdad lagi berantem antara Asy'ariyah dengan Salafiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Jadi jangan berantem lah intinya. Nah ini begitu. Jadi jamaah rahimahumullah, makanya ditutup dengan watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi bahwa umat manusia ini dalam membangun, dalam bertahan itu memang banyak dosa lah. Sekali-kali kita melakukan dzunubud dakwah, dosa-dosa dakwah, akhta'ud dakwah, kesalahan-kesalahan dalam berdakwah, dalam berjuang itu selalu saja. Makanya doanya Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana dan seterusnya. Kadang-kadang beban terlalu berat sehingga kita menyimpang, sehingga kita wala tahmil alaina isram kama hamaltu walladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Masih lagi wangsurna halal qaumil kafirin, kekuatan eksternal yang dahsyat sekali yang tidak ingin Islam itu tegak. Nah, godaan-godaan itulah yang kadang-kadang memang dalam berdoa kita minta agar jangankan kalah, menang aja kita harus tobat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, jamaah rahimakumullah. Baru doa yang berikutnya ini doa yang kemudian dzurriyyah dari Nabi Ibrahim
itu berakhir menjadi umat pilot projectnya Allah, yaitu umat Islam yang difounding oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini doa ini terklarifikasi karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana dakwatu abi Ibrahim. Saya adalah realisasi dari doa bapakku Nabi Ibrahim. Ini doa ini yang akan kita baca. Jadi Nabi Ibrahim berdoa. Nah, jadi dalam pidato-pidato politik orang-orang Quraisy sebelum sebelum Rasulullah jadi nabi, katakanlah pidato Abi Thalib ketika melamar Khadijah itu, selalu mengatakan, dia mengatakan dohdohu Nabi Ibrahim, dohdohu Nabi Ibrahim. Kita ini adalah doh itu artinya keturunan Nabi Ibrahim bapak kita. Jadi memang begitu. Itu clean bahwa memang Rasulullah setelah bersabda juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan gini, Innalastafa min bani Adam Ibrahim, wastafa min bani Ibrahim Ismail, wastafa min bani Ismail Quraisy, wastafa min Quraisy Hashim, wastafani min bani Hashim, fa ana khairukum nafsan wa baitan. Allah memilih dari seluruh keturunan Nabi Adam itu Ibrahim. Dari keturunan Ibrahim Ismail, dari keturunan Ismail itu Quraisy, dari keturunan Quraisy itu Hashim, dan dari keturunan Hashim dipilihlah saya. Saya adalah orang yang paling baik bibit dan bobotnya, nafsan wa baitan. Jadi bibit Rasulullah terbaik, bobotnya juga Rasulullah terbaik, bobotnya juga terbaik. Itu di hadis Bukhari tentang manaqib Rasulullah ada di situ. Jadi jamaah rahimakumullah, akhirnya memang doa inilah yang harus kita jadikan satu pedoman rekonstruksi. Kan kita belajar sejarah itu kan untuk merekonstruksi. Dan Anda ambil posisi, dan Anda membuat sejarah Anda sendiri. Tilka umatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itu umat sudah selesai. Apapun yang mereka kerjakan, ya pahalanya buat mereka. Kamu nggak boleh nebeng pahala. Sedangkan kalian, apa yang nanti kalian kerjakan? Kau baca sejarah, kamu juga sedang bikin sejarah. Kalau baca sejarah sebagai knowledge, nggak ada artinya. Jadi sejarah itu untuk membuat kita punya sikap, punya posisi, dan punya amalan sendiri. Kita jadi pahlawan di cerita kita sendiri. Jangan jadi pahlawan di cerita orang lain. Kan kita kadang-kadang merasa pakai pahlawan, padahal kita nggak ikut ngerjakan. Sering loh. Ya orang-orang kayak kualitas kayak saya juga belum tentu pada masa Nabi Musa berani berpihak kepada Nabi Musa, belum tentu loh. Nabi Musa kan cuma tukang angon kambing. Apa hebatnya? Coba. Sementara yang dilawan kekuatan satu dari 3 kekuatan terdahsyat. Bahkan waktu itu adidaya itu kekuatan Firaun yang punya segala-galanya, yang bisa menggaji siapapun, yang bisa membangun apapun dan segala macam kan gitu. Dan keseringan manusia suka lupa bahwa membaca sejarah ada dalam rangka menciptakan sejarah sendiri. Kayak orang Jawa umpamanya suka wayang, nonton wayang 100% dari dalang saya penontonnya berpihak kepada Pandowo. Tapi prakteknya mayoritas orang Jawa ya Kurawa juga ternyata gitu. Nah inilah jamaah rahimakumullah. Doa Nabi Ibrahim ini kita jadikan sebagai pedoman dan panduan rekonstruksi. Itu harus, kalau enggak ya susah. Nah, disinilah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, dan bangkitkanlah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan atas mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada engkau ilmu kitab, ya, Alkitab, wal hikmah, wisdom, atau detailnya hikmah itu para ulama sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari ilmu, lebih dalam dari ilmu, lebih luas dari ilmu, lebih detail dari ilmu lah, kira-kira gitu. Hikmah. Dan mensucikan mereka, membersihkan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Biasanya kalau Allah menutup dengan Al-Azizul Hakim itu, untuk mengeksekusi doa ini butuh kekuatan dan ilmu pengetahuan. Kan doa kan butuh perangkat eksekusinya. Apa nih eksekusi doa ini? Butuh apa? Ilmu pengetahuan dan butuh kapasitas. Kita lihat. Terkabul, diutuslah dari seorang rasul dan orang yang nasab Quraisynya paling kuat. Dan Anda perlu ketahui ya bahwa di surat Al-Quraisy itu li'ilafi Quraisy ilafi merihlatas syita'i was-saif. Itu sebetulnya apa sih pesan ayat itu? Pesan ayat itu adalah mempopulerkan keluarga Nabi dan mempopulerkan Ka'bah. Keluarga Nabi yang memulai perjalanan dagang musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman, itu Hashim. Dan dibutuhkan orang yang memiliki kelengkapan karakter ya. Orang yang kaya, pemberani, cerdas, gitu. Karena untuk bisa menciptakan bisnis itu dia harus mendapat stempel surat jaminan dari kekuasaan Romawi. Dan perjalanan itu ribuan kilometer pakai onta, kafilah dagangnya itu panjangnya bisa 1 kilometer. Di zaman banyak perampokan. Kita semua tahu bagaimana Allah ingin mempopulerkan satu manusia, kedua benda yang namanya Ka'bah. Bahkan ketika Rasulullah lahir itu bareng dengan tahun gajah. Tahun gajah kan kalau kita SD lahir tahun gajah. Memang betul, tahun gajah itu perlu diulang-ulang. Karena Anda bisa bayangkan bangunan kubus segi 4, tapi sekaligus mukjizatnya nggak ada yang ngalahin. Mukjizatnya apa? Tentara gajah dibikin musnah porak-poranda sebelum mendekati tanah haram di kawasan Hudaybiyah, itu perbatasan dengan tanah haram. Sudah luluh lantak duluan oleh Tayron apa itu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, jadi orang semua, apaan sih itu? Oh, gitu doang, kubus, hitam, sederhana, nggak ada kesan impresif sama sekali, nggak ada sesuatu yang membuat orang terpesona. Semua arsitek pasti mengatakan sudut pandang arsitek lewat minimalis gitu ya. Semua tukang batu bisa bikin gitu. Tapi dahsyatnya luar biasa. Benda apa ini kira-kira? Nah, kira-kira gitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Diutuslah seorang rasul di situ. Yang dikerjakan apa? Tentunya basic pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Tilawah itu penting. Baca aja dulu, tilawah aja dulu. Tilawah. Pokoknya tilawah aja dulu gitu. Tetapi tilawah itu basicnya adalah memang framing kehidupan ini. Adam diturunkan, disuruh jadi khalifah, terus diturunkan pedoman dan panduan. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Nah, nih, gitu loh. Tilawah itu adalah membaca pedoman, menjajah penduduk, pedoman dan panduan hidup. Nah, ayat-ayat turun dibacakan oleh Rasulullah. Nah,
Terus apakah cukup tilawah yang sifatnya ubudiyah, ibadah? Nggak cukup. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan kitab itu harus dijadikan ilmu pengetahuan. Allah menantang 7 lautan jadi tinta untuk menjabarkan ayat-ayat Allah, nggak akan kelar. Makanya perlu ada taklim. Selain tilawah harus ada taklim. Tilawah itu membangun kekuatan spiritual yang mistis ya, yang sifatnya faktor X. Taklim itu yang lebih kepada knowledge, pengetahuan. Jadi Al-Quran itu harus terartikulasikan. Al-Quran harus menjadi bahasa-bahasa kekinian. Al-Quran menjadi sistem. Al-Quran menjadi pengetahuan publik. Al-Quran menjadi budaya. Bagaimana Al-Quran menjadi institusi, menjadi konstitusi. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kemudian Rasulullah membangun peradaban Madinah yang institusional dan konstitusional. Dan kultural, struktural, kultural. Kelar Rasulullah itu. Sudah memenuhi syarat untuk disebut state. The first state kalau perlu itu. Negara pernah. Karena baru state itu kan kata negara itu baru ya nggak sampai 400 tahun yang lalu kalimat itu. Tapi Rasulullah sudah memiliki sebuah sistem hidup yang milik konstitusi, milik institusi, basisnya komplit lah gitu ya. Itulah. Nah itu tugas Rasulullah. Tapi juga wal hikmah. Nah ini hikmah ini, kitab itu standar kebenarannya, hikmah itu standar akurasinya. Jadi kalau benarnya bagaimana itu kitab. Tapi baiknya bagaimana, pasnya bagaimana, terukurnya bagaimana itu hikmah. Kan ada orang benar tapi tidak tepat. Jadi salah. Membunuh nyamuk benar. Tapi kebenaran tidak hanya sebatas kepada membunuh nyamuknya. Tapi waktunya, kapannya, caranya harus tepat juga. Banyak gini, orang lagi ada nyamuk di jidat temen ente lagi minum, ente tabok. Caranya salah, waktunya salah. Apalagi ente semprot pakai baygon, membunuh nyamuk dengan baygon boleh, bener. Tapi caranya salah, alatnya salah, jadi salah. Apalagi pakai kampak. Kan seperti itu. Pokoknya Amrozi jihad, bluduk jihad nggak salah. Nilainya ada, pahalanya ada, ayatnya banyak. Tapi momentumnya tidak tepat. Jadi kenapa Hamzah pengen jihad nggak dikasih sama Rasulullah, sama Allah nggak dikasih berkali-kali, ditunda, karena momentumnya tidak tepat. Seperti sekarang itu ya kita harus sabar dan sadar bahwa memang ada beberapa hal yang tidak memungkinkan kita untuk menegakkan agama secara murni dan konsekuen di zaman-zaman seperti ini. Pilihan masing-masing akhirnya sikap seperti apa. Karena kalau kita bisa menyelesaikan urusan lokal, regional kita nggak sanggup. Regional nggak sanggup, global apalagi. Kita masih dikendalikan orang lain. Terus kemudian Rasulullah mengatakan wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Doa Nabi Ibrahim. Tapi sama Allah diralat. Ini kan redaksi Nabi Ibrahim. Kalau redaksi Allah itu yuzakkihim duluan. Baru ayu alimul kitab. Jadi kalau tilawah itu kekuatan spiritual, ya. Kalau yuzakkihim itu kekuatan kecerdasan emosional, sedangkan wayu alim ilmu itu kecerdasan intelektual. Kan selalu ada 3. Yang populer tahun 80-an adalah IQ, intelijen. Kemudian diralat tahun 90 ke sini diralat ada yang lebih penting dari IQ, tapi EQ. Tapi ternyata EQ masih banyak kasus orang yang IQ-nya bagus, EQ bagus berantakan hidupnya. Ternyata butuh SQ yang sempat dipopulerkan oleh Pak Ari Ginanjar ya. Tapi sebetulnya kalau Al-Quran itu SQ dulu, EQ dulu, baru IQ di surat Jum'ah itu loh, dibalik sama Allah. Jadi tilawah dulu itu spiritual, kekuatan spiritual, ritual, ya, spiritual dan yang sangat ritualistis. Setelah itu tazkiyatun nafas, tazki, wa yuzakkihim, baru taklim.
Jadi artinya kalau kemudian kita ingin merekonstruksi peradaban Islam ini untuk kembali, maka kuncinya apa? Basic value kompetisinya apa? SDM. SDM yang kita prediksikan bisa menjadi bukan hanya output dari pendidikan, tapi outcome. Menjawab masalah, menyelesaikan masalah. Masalah apa yang kamu ingin selesaikan dengan SDM ini? Gitu loh. Jadi harus konsolidasinya vertikal. Selain juga harus horizontal. Harus ini diskusinya lain lagi nih. Ini dulu tahun 93 saya diskusikan di Jepang dengan pakar-pakar pendidikan di sana waktu itu. Tapi orang Ijmi, bukan orang Jepang yang non-muslim. Saya ingatkan, ini proses nggak bisa dilanggar. Karena ini rekonstruksi sejarah Islam. Semua sepakat basis kompetisi kita itu SDM. Tapi SDM yang konstruksinya seperti apa gitu ya. Tentunya beda dengan SDM. Tapi yang lain pokoknya antar negara, antar perusahaan, antar apapun basic kompetisinya adalah human resource. Tapi human resource umat Islam yang bisa menyelesaikan outcome menjadi outcome masa depannya ya tentunya prosesnya ini. Tilawah, tazkiyah dan taklim. Tilawah membangun spiritual, tazkiyah membangun mentalitas dan moralitas, taklim membangun intelektualitas. Begitu kita gagal di sini, jangan berharap. Kali basic kompetisi. Jangan berharap. Ekonomi rusak kenapa ya? Karena pelaku ekonominya lemah spiritualnya, lemah emosionalnya, lemah intelektualnya. Politik kita kena amburadul, ya karena spiritual yang amburadul, emosinya amburadul, intelektualnya juga amburadul. Enggak ada ceritanya lah, pokoknya bahwa cahaya Allah ya SDM. Jadi sekarang kalau kita ingin kembali kepada hal yang sangat basic, karena kalau doa Nabi Ibrahim pasti basic. Dari peduli kepada dzurriyyah, kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan konsep. Jadi kalau kita nggak peduli kepada dzurriyyah, kita nggak regeneratif, wassalam. Peduli kepada dzurriyyah, konsep kita payah, wassalam. Kecuali Allah punya program sendiri, mungkin akan terjadi benturan dahsyat di dunia. Tiba-tiba kita yang nggak kompetitif punya peluang, kita nggak tahu. Kan ini kan lagi adu balap nih, Ferrari di depan, Lamborghini di depan, pada tabrak-tabrakan. Kita odong-odong lewat bisa. Ya sekarang kan gelombang kedua itu yang tadinya 2021 disangkain itu big circle akan terjadi, kebangkitan ekonomi, ternyata malah gelombang kedua lockdown lagi. Ya berpikir positif, barangkali ini saatnya odong-odong di depan gitu. Kita kan SDM-nya payah banget dibanding mereka, straight tech, mental juga boleh. Ya sedikit umat Islam Allah selamatkan jiwanya, nggak minder sama Barat, nggak jualan agama, ya kan? Sedikit sekali yang Allah selamatkan kan. Yang masih guroba, ya memang guroba ya, minoritas. Orang baik minoritas Pak. Kalau jadi orang minoritas jangan kecil hati, tapi juga jangan sombong. Oh, kita emang minoritas bang begini, dibenci. Jangan juga. Nah jamaah rahimakumullah. Ini doa-doa Nabi Ibrahimnya. Pokoknya doa-doa Nabi Ibrahim selalu mendasar dan mendasar sekali. Sudah ada bel peringatan ya. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain, di waktu yang lain nanti insya Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah dari semua yang membuat kita tidak berkah umur kita ya. Dan satu hal ya, orang kadang-kadang menghindari mati, seakan-akan mati itu cuma satu. Kalau terhindar hari ini akan terus abadi, enggak juga. Kalau sehari ini kita nggak mati, bukan berarti nggak akan mati. Suatu saat akan ada peristiwa kematian. Dan kalau ada orang lain yang mati, ya itu kan cuma lebih cepat aja. Kan kalau lagi tegang menghadapi kematian, overdosis dalam takut, sampai seakan-akan ini satu-satunya ancaman kematian. Lolos hari ini ya suatu saat nggak lolos juga. Artinya santai aja dalam tanda kutip, tetap bertanggung jawab kepada Allah. Karena Allah karuniai selain agama juga akal sehat.
akal sehat harus kita hargai, nyawa kita hargai, sebagaimana kita juga tetap mempertahankan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang ghuraba yang mampu atau terlibat dalam rekonstruksi peradaban Islam, peduli kepada keturunan, dzurriyyah, dan punya konsep yang cerdas terhadap masa depan dengan outcome pendidikan kita yang kita lakukan. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Jadi yang tertulis di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang nabi-nabi antara Nabi Muhammad ke Ibrahim ke Nabi Adam ya. Kalau yang ditulis dalam Al-Quran itu di Jazirah Arab itu hanya pernah ada 3 nabi. Yang tertulis loh. Kalau yang nggak tertulis pasti banyak. Nabi Soleh itu di Madian, itu di kalau sekarang Yordan, Jazirah Arab bagian utara perbatasan Yordan. Kalau kemudian Nabi Hud itu di sebelah selatan Jazirah Arab yang sekarang disebut namanya Ar-Rubul Khali. Dulu kaumnya namanya kaum Ad. Kalau ini Soleh kaum Samud, ini kaum Ad. Nama sama Nabi Ismail. Tapi banyak penulis tapi tidak bisa dibuktikan bahwa keturunan Ismail itu ada juga yang jadi nabi-nabi gitu. Tapi nggak ada yang bisa membuktikan. Nggak ada yang bisa membuktikan. Sedangkan nabi yang banyak ditulis oleh Quran justru nabi yang di Syam. Itu dari keturunan Nabi Ismail dengan jalur Ishak. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zakaria kan gitu. Nah terus kalau dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam yang tertulis dalam Al-Quran ya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya. Tapi yang di Jazirah Arab ya cuman kalau nggak salah Nabi Nuh itu juga di Jazirah Arab awalnya, tapi nanti perahunya terdampar di perbatasan antara Turki dan daerah-daerah situlah di Bukit Judi. Jadi tentunya sejarah-sejarah seperti itu banyaklah bisa dibaca di Wikipedia atau di buku-buku tarikh akbar. Tapi yang ditulis di Google itu asal sumbernya Islam akurat kok. Nanti bisa dibaca. Terus tadi hijr ya? Oh ibadah ya. Yang pasti manasik Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah tidak ada ketika Rasulullah diutus. Sa'i masih ada, tawaf masih ada, tapi mereka katakanlah sa'i ke sofa, ada patung di sofa, namanya patung Asif, Marwah Nailah, sambil ngusap-ngusap patung gitu. Terus tawaf tepuk-tepuk, joget-joget gitu. Yang pastinya baru nanti Rasul haji sambil bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku tentang bagaimana kalian bermanasik. Nah di situ nanti ada tawaf, ada umroh, ada romyul jumroh atau jumroh akobah dan seterusnya, itu baru itu yang resmi. Selebihnya kita nggak berkepentingan kayak apa, hanya sebuah pengetahuan biasa lah. Tapi yang pastinya adalah ketika Rasulullah diutus, manasik Nabi Ibrahim itu salah, sudah terdistorsi. Bahkan gambar di Ka'bah, di dalam Ka'bah itu gambar Nabi Ibrahim lagi judi koprok, judi azlam sama Ismail gitu. Jadi sudah distorsi. Seperti saya katakan tadi, agama sering mengalami distorsi sampai nggak kehilangan. Jadi jejak Nabi Ibrahim itu kitabnya udah hilang. Karena Nabi Ibrahim kan mewariskan kitab, Suhuf Ibrahim namanya. Namanya nggak ada. Mungkin Allah nggak sebutkan namanya, nggak kasih teksnya. Kenapa? Karena riset apapun nggak akan sanggup membuat riset dengan teknologi kuno 3000-an tahun. Nggak ada gunanya kalaupun ada namanya kitab Nabi Ibrahim. Allah maha bijaksana. Jadi dari situlah. Tapi yang pasti orang Arab tahu lah. Kalau orang disebut orang Arab, yang keturunan Ibrahim itu pasti ketahuan. Karena ada 3 jenis Arab di Jazirah Arab itu. Yang pertama ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu Arab yang nasabnya ke kaum Ad sama kaum Samud. Yang kedua adalah Arab Aribah atau orang nyebut Qahtaniyah. Itu Arab keturunan Yaman. Cenderung lebih gelap kulitnya, lebih keling gitu. Itu Arab Qahtaniyah. Kalau keturunan Nabi Ismail itu namanya Arab Musta'aribah.
atau orang nyebut Adnaniyah. Jadi orang udah ketahuan deh, oh ini Arab, ini Arab, ini Arab, ini gitu. Jadi memang secara geografis dan demografis mudah diklarifikasi untuk keturunan. Tapi untuk kitab warisan risalah nggak bisa, karena memang Rasulullah harus betul-betul risalah yang decoupling gitu, yang tidak ada hubungan dengan masa lalu sama sekali. Rasulullah nggak membaca kitab, Rasulullah nggak belajar agama, Rasulullah nggak membaca literasi, Rasulullah betul-betul nggak tahu apa-apa, tahu-tahu jadi Nabi. Justru didekouplingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita sering kalau lagi ke sana itu ada makom Ibrahim. Itu dulu kononnya sejarahnya adalah tempat Nabi Ibrahim ance-ance. Kalau orang Jawa bilang ance-ance gitu gak? Untuk diinjak gitu. Diinjak gitu. Terus nanti dijadikan sebagai tempat yang oleh Rasulullah diterima sebagai bagian dari ajaran Islam. Bahkan Allah sendiri yang langsung wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla, dan jadikanlah posisi maqam Ibrahim sebagai posisi imam. Karena dulu Rasulullah kalau sholat selalu di rukun Yamani supaya linier ke Masjidil Aqsa. Jadi begitu sudah Fathu Makkah, udah hijrah, udah segala macam, posisi imam di dekat multazam dan makam. Dulu makam Ibrahim itu nempel, Pak, nempel ke dinding Ka'bah. Cuman sama Umar bin Khattab dijauhkan sekitar 10 atau 12 meter itu dari dinding supaya ada orang tawaf gak terganggu gitu. Kalau ada orang selesai tawaf, sholat di situ gitu. Dan makanya kita disunahkan sholat menghadap ke makam Ibrahim atau multazam. Itu dulu ya namanya simbol, Pak. Simbol itu bukan fisiknya yang ada harganya, tapi spiritnya. Spiritnya adalah mengenang bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dan benda itu diabadikan dalam bentuk makom Ibrahim. Makom tempat berdiri, Pak. Gitu, Pak ya. Wallahu a'lam. Ya sebenarnya seberapa penting dan nggak penting, dulu memang budaya Arab itu seperti itu. Budaya Arab itu sistem kekabilahan ya. Tapi menjadi penting adalah karena keturunan itu punya jejak. Jadi kalau kita memilih calon suami, calon istri atau calon menantu, itu jejak keluarga itu penting. Dan itu taujih Rasulullah. Takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Pilihlah untuk nutfah kamu ditaruh di mana, karena genetika itu punya gen. Karena memang kita semua tahu ya bahwa desain manusia itu di alam rahim kan. Waladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, lewat kromosom, lewat simbol gen, lewat memori-memori yang semua ada di situ. Psikologis, psikis, bakat dan semua ada di situ. Menjadi penting ketika kita, Rasul juga membanggakan nasab gitu. Kenapa kok jalur laki-laki? Ya memang faktanya laki. Jalur perempuan itu hanya dianut oleh Yahudi. Matrilineal. Kalaupun orang Minang pakai matrilineal, tapi matrilineal secara struktural aja, tidak secara secara struktur sosial aja. Ya. Tapi sebenarnya memang kalau ada sperma dan sel telur yang punya pengaruh itu, yang membawa memori lebih kuat adalah sperma itu sendiri. Walau alam, tapi memang jalur yang kan kita kan tahu lah DNA itu kayak apa gitu ya. Nah itu seperti itu. Tapi penting nggak penting juga, karena itu hanya itu sesuatu yang sifatnya bakat, yang given ya. Nanti tetap aja manusia itu nasibnya tidak ditentukan oleh gen, ditentukan oleh perjalanan hidup berikutnya kan. Cuman karakter dasar ya, seperti orang Jawa, orang Indonesia di casting untuk menjadi pengembang peradaban modern nggak bisa di casting. Yang menjadi casting orang Barat. Bakat itu ada di Barat, dan itu hadis yang menjelaskan Barat itu begitu. Kan nggak ngebayangin ya, orang Jawa yang santai, yang alon-alon waton kelakon itu bisa di casting menjadi penemu peradaban high tech. Nggak kebayang lah. Emang castingannya emang orang yang nggak mudah menyerah, orang yang paling rasional, paling realistis, nggak mudah menyerah, kata Rasulullah kan orang Barat. Syam, kaum Rum namanya. Kita perang 800 tahun melawan mereka dan kita berakhir menjadi kalah. Bagaimana kesatria temporal yang tak terkalahkan itu
dahsyat sampai sekarang UFC itu MMA yang hebat juga gen-gen mereka. Jadi ada gen lah Pak. Silahkan aja kalau mau diambil sebagai sebuah nilai tambah pemikiran, seleksi dan seterusnya. Yang jelas primordialisme nggak boleh, tapi primordialisme itu fakta bahwa keturunan itu menentukan, ya menentukan behavior. Jadi orang lahir di Menteng dengan orang lahir di Gunung Kidul itu behaviornya beda, dari cara pandang, cara bicara agak beda. Memang ada pengaruhnya Pak. Ya semoga kita ya orang desa jangan ini shock culture kalau jadi pemimpin ya kalau orang kampung. Kira-kira gitulah, enggak. Ini mah kemana-mana. Tapi memang penting. Kalau Rasulullah bilang penting, kita bilang penting. Cuman sekarang ngelacak nasab sampai 20 itu susah. Tapi zaman Nabi Muhammad rata-rata nasab itu 20 ketemu. Ciri amal soleh yang saya tambahkan aja sebetulnya. Karena memang tafsirnya lagi tidak membahas amal soleh. Cuman karena saya buka Ibnu Katsir gitu ya. Kaidah beramal soleh, ciri bahwa amal soleh itu baik, pelakunya gelisah. Didukung surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya itu aja. Artinya amal soleh yang lain-lain itu kan sudah tahu caranya benar, dilakukan dengan ikhlas. Tapi salah satu yang menjadi kaidah adalah bahwa pelakunya tidak GR, tidak ujub, itu aja. Ya, itu tambahan aja informasi tentang kesalahan amal. Sebaiknya jangan jadikan orang jadi ujub. Karena kan orang kan mengklaim masuk surga, kan namanya mengklaim, mengaku masuk surga, namanya juga cuman mengaku. Nah, terus kemudian kebetulan Al-Quran juga tidak menyebutkan dzurriyyah sih, mawaddah fil qurba. Yang Rasulullah minta kepada umatnya adalah cinta kasih terhadap kerabat Nabi. Kerabat Nabi dulu menyangkut kepada Bani Hashim. Jadi Bani Hashim itu tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Dia hanya boleh menerima hadiah. Jadi memang tidak Allah selalu akurat bahasanya. Illal mawaddata fil qurba. Jadi kerabat Nabi. Nah, terus kemudian ada istilah ahlu bait. Ahli bait Nabi. Ahli bait itu artinya anggota keluarga. Anggota keluarga Nabi sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Anggota keluarga itu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Pas peristiwa apa namanya? Mubahalah. Rasul datang dengan keluarganya. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Itu ya, itu declare, itu ahli bait. Terus kemudian kok kenapa Utsman yang menantunya tidak, yang mertuanya tidak? Karena memang kebetulan dzurriyyah Rasulullah itu anak Ruqayyah atau anak Ummi Kulsum itu meninggal bayi semuanya. Jadi yang nanti sampai beranak pinak ya cuma Hasan sama Husain. Sebutlah dia dzurriyyah, iya. Tetapi dzurriyyah dari jalur ibu. Dzurriyyah juga cuman tidak sekuat kalau seandainya jalur ayah. Pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah tidak memiliki dzurriyyah dari jalur ayah? Itu Allah yang Maha Bijaksana. Kalau Rasulullah punya anak laki sempat dewasa, agama langsung feodal. Nggak ada yang berani menggeser kedudukan anak Nabi Muhammad. Bahkan ada orang yang seharusnya jadi orang terbaik, tetapi Allah pendekkan umurnya. Karena nggak boleh panjang umurnya. Kalau panjang umur juga akan feodal. Siapa itu? Hamzah. Secara dilihat dari sudut manapun dia the best of the best, tapi dipendekkan umurnya. Karena kalau panjang umur, agama langsung jadi feodal di hari pertama. Terus kenapa kok Ali? Di endingnya kok Ali? Alhamdulillah Ali itu paling muda. Paling muda dan paling miskin. Jadi basis kompetisi untuk jadi khalifah nggak mungkin di hari-hari pertama. Nominasi juga enggak. Karena kan Ali itu umurnya cuma sampai 62 akhirnya, walaupun memimpinnya lama. Kalau Utsman sampai 82 tahun, Abu Bakar sama Umar 63 tahun sama Rasulullah. Tapi bayangkan itu, kalau seandainya Ali itu seumur Abu Bakar, feodal juga. Jadi Allah ingin Khulafaur Rasyidin itu betul-betul egalitarian.
modern betul. Jadi Abu Bakar lewat debat publik menang, Umar lewat pencalonan tunggal, Utsman lewat voting. Gak ada yang jalur darah sama sekali. Klan Abu Bakar itu Bani Tayyim, bukan klan unggul. Apalagi Umar, kalau Umar dari jalur ibunya Bani Mahzum klan, tapi dari bapaknya itu Bani Adi. Ya, Bani Adi itu Bani yang pinggiran, klan marginal. Baru Utsman, putra mahkotanya dari Bani Umayyah. Baru Ali, putra mahkota dari Bani Hashim. Subhanallah. Pokoknya Allah sudah punya rencana ya. Intinya memang alhamdulillah kita berada pada posisi seperti itu. Ya sejarah kita baca, karena sejarah itu penting banget. Kalau enggak kita enggak tahu ya bahwa Islam itu sangat egalitarian. Sangat egalitarian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira udah terlalu lama ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.